Shalom. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita sehingga kita dapat beribadah bersama-sama semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan kepada hamba-Nya selamat datang, selamat melayani di tempat ini dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau satu-satunya penolong kami.
kesaksian kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita beri kemuliaan untuk Tuhan. bersukacita di dalam Dia.
Haleluya Yesus.
Tuhan Yesus yang baik. Kami telah menikmati penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Mulai kami bangun pagi dan begitu banyak aktivitas yang kami lakukan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Dan sore malam hari ini kami ada di rumah-Mu. Kami memiliki tempat di sini, di hadirat Tuhan, di mana firman akan dibagikan, diberikan, menjadi makanan rohani, menjadi kekuatan bagi iman kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang berbicara, pribadi-Mu yang kami kenal. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Ya, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya Bapak Ibu. Karena ini yang ketiga kalinya saya di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu suami saya dengan 2 anak saya ikut pelayanan di tempat ini. Itu yang pertama dan yang botak, yang kecil. Jadi yang ikut kemarin itu yang sulung dan yang bungsu. Tapi hari ini kami berdua saja, pasukan tinggal di rumah. Haleluya. Luar biasa, sore hari ini kita ada di tempat ini, kita duduk, kita mengambil bagian. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita pahami bahwa kalau kita punya tempat di hadirat Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan. Katakan amin. Jadi bukan kita yang cari tempat, Tuhan yang menyediakan tempatnya bagi kita. Mari, jangan sampai tempat Bapak Ibu diisi orang lain sehingga kita kehilangan tempat kita. Saya percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja. Ya, sore hari ini saya rindu kita sama-sama belajar akan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Di situ perikopnya garam dunia dan terang dunia. Saya mengambil satu tema, pentingnya karakter di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kamu adalah garam dunia. Titik. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang loh ya, bukan di belakang orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada 2 karakter yang disinggung, yang diajarkan oleh Yesus di dalam ayat ini. Jadi mulai dari Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu Yesus banyak memberikan pengajaran kepada orang banyak di bukit-bukit
bukan di dalam rumah ibadah. Tetapi Yesus memberikan pengajaran kepada orang banyak yang pada waktu itu mengikut Dia di ruang terbuka, di tempat yang luas. Dan banyak pengajaran yang Yesus berikan. Ada hal kekhawatiran, ada hal menghakimi, ada hal berdoa, dan banyak lagi. Termasuk tentang garam dunia dan terang dunia. Kalau kita berbicara tentang garam saat ini, mungkin kita akan lebih fokus kepada rasa atau mempengaruhi. Tetapi saya rindu kita melihat apa yang Tuhan, apa yang orang lakukan, apa yang orang manfaatkan. Orang dulu memakai garam dimanfaatkan untuk apa? Kalau orang dulu itu menggunakan garam itu untuk bahan pengawet, karena dulu itu tidak ada kulkas. Jadi orang-orang tua dulu mereka mengawetkan secara khusus daging itu diawetkan pakai garam. Sekarang pun biasanya orang-orang kayak orang di kampung saya itu biasanya kalau habis pesta besar, orang Toraja itu pesta pernikahan itu tidak terlalu meriah. Yang meriah itu justru pesta kematian. Di situ bisa puluhan kerbau, kalau kami bilang tedong, itu dipotong. Dan satu kerbau itu harganya bisa ratusan juta. Ya, semakin banyak kerbau yang dipotong, semakin tinggilah derajat mereka. Dan biasanya itu sesuai dengan jumlah anak. Ya, jadi kalau anaknya 5, kayak saya ini 5 saudara, jadi satu anak itu satu kerbau. Jadi bagi mereka pesta kematian itu lebih meriah daripada pesta pernikahan. Jadi kalau sudah dipotong daging yang begitu banyak, karena kan tidak mungkin dalam satu hari kita habiskan, jadi beberapa daging itu diawetkan dengan cara digarami. Ya, jadi salah satu fungsi pertama dari garam itu adalah dipakai sebagai bahan pengawet. Sekalipun sekarang ada diciptakan dari bahan-bahan kimia untuk mengawetkan, tetapi itu sangat berisiko untuk tubuh kita. Dan yang paling alami adalah garam. Berbicara tentang garam atau pengawetan, fungsinya adalah supaya daging itu tahan lama, tahan berhari-hari, bisa dikonsumsi hari ini, bisa dikonsumsi besok atau beberapa hari kemudian. Betul? Jadi berbicara tentang pengawetan, kita berbicara tentang ketahanan. Haleluya. Di dalam pertandingan iman, ya, orang Kristen atau orang percaya itu jangan hanya fokus menyerang. Itu ada di sana, itu naruh jahat, serang. Kalau kita terlalu fokus dengan menyerang, kita lupa dengan pertahanan, habis tenaga kita terkuras. Kalau sudah terkuras tenaga kita, maka sudah tidak berdaya lagi dan ketahanan kita menjadi lemah. Pada waktu iblis mencobai Yesus mengalahkan iblis. Tetapi setelah itu firman Tuhan berkata, iblis akan mencari waktu yang lain, waktu yang tepat, di mana mungkin nanti Yesus atau kita mengalami satu kondisi yang lemah. Tetapi sore hari ini Yesus mengajarkan, dalam dirimu harus ada garam, harus ada ketahanan. Haleluya. Harus ada ketahanan di dalam imanmu. Harus punya fondasi yang kuat. Siapa yang menjadi fondasi iman kita? Yesus. Bukan orang tua, bukan jabatan, bukan uang, tetapi yang harus menjadi fondasimu, fondasi imanmu adalah Yesus. Makanya Yesus ajarkan, kamu adalah garam. Bukan tetanggamu, bukan orang tuamu, tetapi kamu adalah garam. Haleluya.
Haleluya. Artinya apa? Yang pertama, ketika kita memiliki garam, berarti kita punya ketahanan. Amin. Perlengkapan rohani, senjata rohani yang diberikan bagi orang percaya itu ada berapa? Ada 6, ya. Tetapi nanti di situ dijelaskan, kalau semuanya itu sudah bisa engkau gunakan dan engkau sudah mengalahkan musuhmu, tetaplah berdiri. Jadi tidak langsung lemas atau bersantai, tapi tetaplah berdiri dan bersiap setelah engkau menyelesaikan semuanya. Itu artinya apa? Ketahanan harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Itu salah satu kegunaan garam. Ketika kita memiliki garam, kita memiliki ketahanan di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang garam, yang kedua, salah satu fungsi garam itu, ini juga digunakan dalam dunia medis. Garam itu ketika digunakan pada luka terbuka, dia memiliki fungsi untuk mencegah infeksi, terjadinya infeksi atau peradangan. Dan setelah garam ini mencegah infeksi atau peradangan, garam ini juga punya unsur untuk merangsang regenerasi kulit yang baru. Jadi ketika imun kita bekerja, garam ini juga memberikan fungsi meregenerasi tumbuhnya kulit baru pada luka itu. Artinya apa? Bapak Ibu, dalam perjalanan iman kita, di dalam keluarga kita, saya percaya tidak menutup kemungkinan ada luka-luka yang terjadi, ada proses Tuhan yang terjadi, ada pergumulan atau masalah-masalah yang terjadi yang menimbulkan luka di dalam batin. Mungkin suami yang belum mengenal Tuhan telah melukai hati istri, atau sebaliknya, atau orang tua yang belum mengenal Tuhan begitu melukai hati anak-anak. Artinya di dalam perjalanan hidup kita tidak bisa yang namanya luka itu dihindari. Tetapi sore hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, kamulah garam itu. Kamulah yang berfungsi untuk mencegah bagaimana luka itu lebih parah lagi. Jadilah garam supaya luka yang ada di dalam kehidupanmu atau kehidupan di sekitarmu itu tidak menjadi meradang atau tidak menimbulkan infeksi, sehingga luka-luka yang ada di dalam perjalanan hidupmu itu meregenerasi kehidupan yang baru, sehingga di dalam perjalanan hidup kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang besar. Satu kali saya bertemu dengan seorang guru, dia guru TK, saya kesaksian, dia guru TK, dia punya anak sudah kelas 4 SD, dia punya anak itu didiagnosa autis, ya, autis. Tetapi dari kelas 1, dari TK kelas 1 sampai kelas 4 itu dia sekolah di sekolah biasa, umum. Biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu ada sekolah khususnya. Tetapi anaknya ini dari kelas 1 sampai kelas 4 dia ada di sekolah umum. Nah, berjalan di kelas 4, tiba-tiba dia dipanggil oleh sekolah dan diminta untuk anaknya dibawa keluar. Tolong dicarikan sekolah yang lain yang memang khusus menangani anaknya. Ibu ini sangat kecewa, dia sakit hati sekali. Kenapa enggak dari awal, dari kelas 1?
ya anak saya disampaikan seperti itu. Jangan kok sudah sampai kelas 4 baru anak saya dinyatakan seperti ini. Dia sakit hati, dia kecewa, padahal dia seorang guru TK, dia marah. Tetapi dia mencoba untuk merenung dan mengikuti apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya dia cari sekolah khusus, ternyata tidak ada. Akhirnya dia dapat berita ada sekolah di sini bisa menerima anakmu, kondisi anakmu, dan dia bawa ke sana. Ternyata waktu dia bawa ke sana, anaknya diterima dengan baik dan pemerintah dunia pendidikan sangat merespon kondisi anaknya. Pada waktu dia di sekolah sebelumnya, ternyata guru ini membayar guru khusus, jadi di luar dari uang sekolah. Jadi dia membayar lebih banyak karena memang dia sadar dia punya anak yang khusus. Itu di sekolah sebelumnya. Tapi pada waktu dia pindahkan anaknya ke sekolah yang lain, ternyata sekolah itu memberikan respon yang sangat bagus. Bahkan dari sekolah itu, dari dunia dinas pendidikan mendatangkan guru khusus untuk menangani anaknya. Dan bahkan anaknya ini sekolah di tempat ini gratis. Dia tidak mengeluarkan biaya 1 sen pun. Dia pulang, dia menangis. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku memang sempat terluka, aku sempat kecewa. Tetapi ternyata inilah hikmat dan penghiburan dari Tuhan, bahwa dari semua yang terjadi, Allah turut bekerja. Awalnya mungkin kita kecewa, tapi coba terus kerjakan. Pastikan bahwa Allah turut bekerja. Kalau engkau tidak mau menikmati proses yang ada, terus Tuhan bekerja dengan siapa? Bagaimana kita mau menceritakan kebaikan Tuhan? Maka dari itu, singkirkanlah dulu sakit hati dan kecewamu. Lakukan. Allah pasti turut bekerja. Haleluya. Jadi anaknya yang tadinya sempat juga marah karena pindah sekolah, harus bergaul dengan teman yang lain, akhirnya anaknya pun sudah mulai banyak perubahan. Dan dia menjadi garam bagi anaknya. Dia harus menyembuhkan kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus tadi. Jadi yang kedua, garam itu berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi atau peradangan, tetapi tidak menyembuhkan luka. Dia hanya membantu sesuatu yang memang menjadi bagiannya. Sama seperti ibu ini, dia tidak bisa mengubah anaknya yang tadinya autis tiba-tiba menjadi anak yang normal. Dia harus melewati proses pertumbuhan anaknya, dan itu dia kerjakan. Sedikit demi sedikit dia mulai menjadi garam bagi anaknya. Dan dia cerita bahwa anak saya sudah mulai banyak perubahan. Dan sekarang biaya-biaya yang dulu dia keluarkan untuk membayar guru khusus, itu dia alihkan untuk membawa anaknya terapi. Jadi selama ini dia tidak bisa memberikan terapis khusus kepada anaknya karena memang biaya yang harus dia keluarkan dalam dunia pendidikan cukup besar. Itulah Tuhan kita. Amin. Dia bekerja tidak setengah-setengah, tetapi penuh dan sempurna. Terkadang hati kita yang setengah-setengah di dalam melihat kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya sore hari ini hati kita terbuka dan kita melihat bagaimana Allah turut bekerja. Amin. Yang ketiga, tentang garam. Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita perhatikan tentang garam adalah jangan menjadi tawar. Tadi firman Tuhan katakan apa? Kalau garam itu jadi tawar, jangankan disimpan, itu dibuang. Betul? Jadi jangan menjadi tawar. Apa yang saya ceritakan tadi tentang guru ini,
hampir tawar hati karena dia cari-cari sekolah khusus anaknya yang pas buat anaknya, tidak dapat. Tapi ketika dia menerima informasi dan ternyata Tuhan membuka hatinya, itulah pentingnya memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amsal 24 ayat yang 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kalau ada Alkitab terjemahan lain katakan, maka hilanglah pengharapanmu. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai tawar. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya hati mereka tidak tawar. Karena kalau sudah tawar hati anak-anak, kita mau didik dengan model apapun, itu tidak akan ada gunanya. Didiklah anakmu, jangan sampai dunia ini yang mendidik mereka. Benturkan anak-anak kita dengan firman Tuhan. Amin. Benturkan mereka dengan firman. Jangan benturkan mereka dengan apa kata sosmed. Mama lihat di ini loh, di TikTok begini. Jangan itu diceritakan, jangan itu diberitakan kepada anak-anak. Tapi benturkan mereka, singkapkan bagi mereka kebenaran firman Tuhan. Karena firman ini harus menyentuh seluruh aspek kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai kepada kebiasaan-kebiasaan kita. Amin. Karena hati-hati, yang merusak kebiasaan baik itu apa? Pergaulan yang buruk. Kalau kita tidak mendidik anak kita, kalau kita tidak menjadi garam bagi mereka, maka dunia ini yang akan memberikan didikan bagi anak-anak kita. Jadi bapak-bapak, rangkulah anak-anakmu, jangan sakiti mereka dan jangan sampai tawar hati mereka. Haleluya. 3 hal yang bisa kita pelajari tentang garam. Garam itu apa sih? Garam itu butiran yang halus, ya, tetapi jumlahnya banyak dan mempunyai sifat yang kuat. Makanya kalau buat bakso 1 panci besar, nggak perlu garam 1 panci juga. Hanya butuh garam mungkin 1-2 sendok. Betul? Jadi garam itu butiran yang kecil, jumlahnya banyak dan punya sifat yang kuat. Katakan kuat. Maka dari itu garam itu punya ketahanan. Haleluya, dia mengawetkan. Garam berbicara tentang ketahanan, garam juga berbicara tentang mencegah luka-luka yang lebih parah. Garam juga berbicara tentang kekuatan yang tidak boleh hilang atau menjadi tawar. Amin. Yang kedua, terang dunia. Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan, "Akulah pintu," apakah Yesus juga mengatakan kepada kita, "Kamulah pintu"? Tidak. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti," apakah Yesus juga mengatakan kepada kita, "Kamulah roti"? Tidak. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," apakah Yesus juga mengatakan kepada kita, "Kamulah jalan, kebenaran dan hidup"? Tidak. Tetapi ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," dia juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, "Kamulah terang dunia." Kenapa seperti itu? Efesus 5 ayat yang ke-8 bisa dibuka. Saya bawa Alkitab tapi saya lihatnya banyak. Jadi saya lihat di layar saja. Efesus 5 ayat yang ke-8
kegelapan, di sini rahasianya. Kenapa ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," Dia juga berkata kepada kita, "Kamulah terang dunia." Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Haleluya. Jadi inilah alasan atau rahasia kenapa pernyataan Yesus, pengajaran Yesus tentang terang, kita juga dikatakan terang dunia. Artinya apa? Anak-anak terang itu adalah orang Kristen yang hidup di dalam Kristus. Karena ada, maaf saya tidak menghakimi, maaf, karena ada pribadi atau orang yang disebut Kristen tapi hidupnya masih di luar Kristus. Ya. Jadi ayat ini sangat menekankan kepada kita, kenapa Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia? Ya. Karena kita sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi ketika Yesus katakan akulah terang, Dia juga mengatakan kamulah terang dunia. Haleluya. Berbicara tentang terang, yang pertama, terang itu melegakan. Terang itu melepaskan. Satu kali di rumah, suami saya waktu itu mau berangkat, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi beliau berangkat malam, pulang pagi. Biasanya berangkat jam 9. Saya dengar token itu sudah bunyi. Biasanya kalau semakin cepat itu berarti sudah mau habis. Titit. Jadi sebelum suami saya pergi, saya udah kasih pesan, "Pak, token kayaknya sudah mau habis tuh." Begini. Suami saya keluar lihat, "Oh enggak mah, ini masih bisa sampai besok." Saya nggak tahu. Suami saya lihat dari mananya kok masih bisa sampai besok. Kalau saya sih dengar suaranya, titit. Kalau sudah cepat ini sudah wanti-wanti. Tapi suami saya bilang enggak, ini bisa sampai besok. Saya percaya. Udah, suami saya berangkat. Akhirnya anak-anak nonton, ya melakukan aktivitas. Saya juga kelelahan. Akhirnya saya tertidur. Saya tidur lebih cepat. Biasanya saya pesan sama anak saya yang pertama, ya jangan terlalu malam. Adik-adik ini dilihat TV-nya jangan sampai malam. Saya tidur duluan. Tiba-tiba tengah malam itu di tempat tidur itu kok rasanya sempit sekali tempat tidur ini. Ini kok kayak banyak orang di tempat tidur. Biasanya saya hanya tidur sama si kecil. Terus saya pegang-pegang gini. Loh, kok semuanya ada di sini empat-empatnya? Terus rumah itu gelap. Ternyata terbangunlah si kecil. Nangis. Mama di mana? Mama di mana? Yang laki, yang abangnya, aduh, ini ada apa ini? Rumah kita kenapa ini? Jadi ribet. Terus kakak-kakaknya bilang ini, berisik sekali kalian ini, tidur sudah. Jadi di kamar saya itu riuh. Ini kenapa? Rumah memang gelap. Ternyata token itu nggak sampai besok pagi. Tengah malam sudah mati dan rumah kami gelap. Kebetulan rumah kami itu memang di depan itu kebun, di sebelah juga kebun. Jadi kalau mati lampu itu gelap sekali. Jadi yang kecil-kecil ini sudah merem-merem itu, sementara yang besar juga ribut sekali aja. Udah, akhirnya saya ambil HP saya lihat, oh ternyata suami saya sudah kirim token, cuma saya ketiduran. Saya keluar, saya isi token. Setelah lampu nyala, saya masuk kamar lagi. Saya lihat di kamar saya sudah tidak ada mereka. Mereka kembali dengan rapi ke kamarnya masing-masing. Artinya terang itu sudah ada dan tidak ada lagi ketakutan di sana. Mereka kembali masing-masing ke kamar mereka tanpa ada ocehan-ocehan. Haleluya. Terang itu melegakan. Amin.
Yang tadi kakaknya ngomel-ngomel kembali ke atas ke kamarnya. Tadi yang kecil nangis, sekarang diam dengan sendirinya. Sekarang saya yang tidak bisa tidur karena dibangunkan tengah malam. Akhirnya ya saya ambil gitar, ya saya ajak yang masih bangun itu berdoa. Terang itu melegakan. Amin. Menjelaskan sesuatu tentang kebenaran bagi anak-anak mungkin agak membosankan, tetapi kalau sudah kena di hati mereka, maka firman itu melegakan. Haleluya. Yang kedua, terang itu jangan disembunyikan. Kenapa? Supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik, sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik apa? Supaya orang melihat bahwa engkau sudah berubah. Dulu yang saya tahu Pak Sugiri ini suka marah-marah orangnya. Apalagi kalau hasil panennya itu gagal. Wah, suaranya sampai ke tangga ya Pak. Sekarang Pak Sugiri saya lihat, aduh senyum. Senyum apapun yang terjadi dengan hasil panen saya, Allah turut bekerja. Orang akan melihat, wah ternyata senyumnya Pak Sugiri ini tidak dipengaruhi oleh hasil panen, tapi oleh karena Kristus yang ada di dalam dirinya. Amin. Jadi senyum kita ini jangan dipengaruhi oleh tanggal muda, tanggal tua Bapak Ibu. Ya, tapi baiklah senyum kita dipengaruhi oleh kasih Tuhan. Jadi terang itu jangan disembunyikan. Tunjukkan bahwa Yesus itu baik. Ceritakan apa yang engkau alami di dalam Dia. Aku dulu pernah sakit hati dengan bapakku. Aku dulu pernah kecewa dengan ibuku. Tapi aku melihat kebaikan Tuhan. Tuhan pulihkan saya. Ceritakan itu. Karena kekuatan musuh bisa kita kalahkan dengan dua hal. Apa? Darah anak domba dan kesaksian. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Jadi kalahkan musuh itu dengan dua hal. Kita sudah terima tubuh dan darah Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana pengorbanannya, penebusannya. Jangan berhenti di situ. Masih ada satu tugas kita, bersaksi tentang bagaimana Dia mengubahkan hidup kita. Amin. Jadi terang itu jangan disembunyikan. Haleluya. Yang ketiga, kamulah terang dunia. Bukan hanya terang di gereja, bukan hanya terang di rumah. Ada orang dia bisa ramah dengan orang-orang di luar. Dia bisa kelihatan senyum dengan orang-orang di luar sana. Tapi ketika dia masuk dalam rumah, dia lihat rumah berantakan, dia lihat istrinya yang kusut, gak karu-karuan, gak terurus, dia lihat anak-anaknya gak terurus, marah. Semua kata-kata yang tidak bagus keluar, memaki, mencemooh. Ada orang seperti itu. Kamulah terang dunia, artinya apa? Kita menjadi terang secara menyeluruh. Ada orang ketika dia di gereja, Shalom, puji Tuhan, sehat Pak Sugiri? Sehat, maaf, yang saya kenal Pak Sugiri sehat. Sehat Pak, sehat. Luar biasa Bapak ini. Ya, waktu salaman, senyum, memotivasi, memberikan kekuatan sampai di rumah, hajar istri, pukul anak, memaki, bahkan nantang-nantang tetangga. Oh ya, berani. Bapak Ibu,
Mari, terang dunia itu adalah terang yang menyeluruh. Dan terang itu datangnya dari dalam. Tadi Efesus 5 ayat 8 sudah menjelaskan kenapa kita disebut terang dunia. Haleluya. Jadi apa sih inti dari menjadi garam dan terang? Apa intinya? Kolose 4 ayat yang ke-8. Bisa tolong dibuka? Apa sih intinya kita menjadi garam dan terang? Oh sorry, maaf salah. Kolose Kolose 4 ayat yang ke-5 dan 6. Kenapa sih Yesus mengajarkan kita menjadi garam dan terang? Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-5 dan ke-6. Di situ dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kenapa sih Yesus sedang menyuruh kita menjadi gula? Kok garam? Supaya cocok dengan istilah. Ketika saya sakit hati, saya tidak bisa lagi menikmati manisnya hidup. Cocok kan? Tapi kenapa Yesus mengajarkan kita menjadi garam? Ketika kita mengalami kekecewaan, itu karena sekarang saya sudah tidak lagi bisa merasakan asinnya hidup. Kan lucu. Tetapi sudah saya jelaskan tadi di awal, garam itu punya sifat yang kuat. Amin. Dia kecil, tapi dia punya pengaruh yang kuat. Haleluya. Kita masak sop 1 panci besar, tapi kita tidak perlu menyediakan garam 1 panci juga. Cukup mungkin setengah sendok, itu sudah memberikan rasa bagi masakan kita. Betul? Ya. Jadi garam punya sifat atau pengaruh yang kuat. Itu tadi yang dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat. Hikmat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Amin. Dan inilah yang diminta oleh Salomo di dalam mimpinya. Salomo bermimpi atau berdoa? Salomo bermimpi, dan di dalam mimpinya dia berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin sedang bermimpi, jangan langsung diartikan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik, tetapi jadilah seperti Salomo. Ketika dia bermimpi, dia tetap berdoa. Dan doa Salomo, permintaan Salomo adalah hikmat, dan hikmatnya mengguncang dunia pada zamannya. Amin. Hikmat Salomo memberikan keputusan-keputusan yang sangat bijaksana di dalam kehidupannya. Dan sampai hari ini anak sekolah minggu pun tahu cerita tentang Salomo. Kalau bilang Salomo, pasti ada hubungannya dengan hikmat.
Jadi nanti anak-anak kita itu ketika mereka di luar sana, mereka akan cerita, bapakku dulu kalau jelasin sesuatu enak, pas, aku loh ngerti. Jadi jangan sampai anak kita, aku nggak ngomong sama bapakku, marah-marah tak kerjaannya. Belum ngomong sama mama, sudah dibilang kamu tuh minta ini, minta itu. Jangan. Tapi biarlah anak kita cerita bahwa saya punya orang tua yang pas di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Pengajaran yang indah daripadamu ya Tuhan sore hari ini, yang pernah kau ajarkan di tengah-tengah orang banyak, juga kami terima sore hari ini, menjadi garam dan terang, hidup penuh dengan hikmat, memahami semua rencana Tuhan, dan menceritakan itu kepada keturunan-keturunan kami, sehingga keturunan-keturunan kami pun hidup di dalam takut akan Engkau. Sore hari ini, biarlah garam dan terang itu menjadi karakter yang kuat di dalam diri kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Dinaga dan firman Tuhan supaya Tuhan memberkati beliau, memberkati beliau. Pengumuman seperti biasa. Ini adalah pengumuman karena kita akan ada bantuan, tetapi dananya kurang untuk alat sound system. Ini ada desa membantu sekitar 30, ya ambil pajak cuma 3 itu kiranya masih kurang untuk pembelian, belum alat-alatnya yang lain. Bagaimana kalau kita dengarkan hati, karena ini menjelang Natalan juga, saya memikir waduh Natalan, ya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, kita bisa mencukupi segala untuk Natalan, untuk dana ini. Itu karena rencana saya karena tahun depan itu meneruskan sorry, tetapi ada hal ini saya itu lagi nanti tahun depan karena hanya kumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau ada Tuhan memberikan hati, mari kita campur tangan untuk menggalangi dana untuk pencapaian ini, untuk dan perencanaan Natal. Bukan karena tidak di-share, tidak Natalan itu. Dan pengumuman seperti biasa, hari Minggu ini bukan rumah tangga, tetapi ada jemaat kami minta diundur hari Senin. Bagaimana kita undur hari Senin aja, hari Minggu kita bisa di gereja, tapi hari Senin kita di rumah tangga Bapak Kisenan. Hari Minggunya tidak ke di rumah tangga, tetapi hari di rumah tangga Bapak Kisenan. Dan hari Rabu kita kembali Kristen seperti biasa, seperti yang berbiasa. Ya, sekolah minggu jam 3 anak-anak. Demikian pengumuman, mari kita duduk kepada kita dan kita semua kami berdiri, kami mohon doa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Firman-Mu tersingkap meningkatkan kehendak-kehendak-Mu. Dan sore hari ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Dan terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu, bahwa rancangan-Mu ya dan amin. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Israel, Allah Ishak dan Allah Israel, yang telah menyertai kami sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha, yang terus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami yang bersukacita sore hari ini, kami yang penuh dengan iman sore hari akan berjalan di dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus